ada satu literatur lah, satu buku yang dibuat oleh Pak Abdullah Saleh, yang judul bukunya itu Dul Muluk. Nah, di tahun 1902, nah, isaknya lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Live DKSS. Episode kali ini kita akan berbincang tentang sejarah dan perkembangan Dul Muluk. Bintang tamu hari ini, pagi hari yang cerah ini, ini luar biasa bintang tamunya nih. Anak muda, yang pertama ganteng, cerdas, multi talent. Siapa lagi? Tokoh Dul Muluk Sumatera Selatan. Kita sambut kedatangan Randy. Selamat datang Randy. Selamat datang, Wo. Di Live DKSS. Masya Allah, malah batin, Wo. Iya, habis mandi jangan lupa minum es. Akor. Selamat datang Randy di live podcast DKSS. Woi. Pantun dulu. Masya Allah. Belum siap Hah? Belum siap pantun balasannya Belum siap. Belum siap. Oh, ada. Apa pantunnya? Makan es pagi-pagi. Nah, Podcast DKSS sambil ngopi. Ya. Ya. Oke. Akor. Oke, terima kasih sekian. Wassalamualaikum. Belum. Baru mulai, Wo. Masya Allah. Randy, apa kabar Randy? Alhamdulillah sehat. Terima Wo. kasih sudah datang. Alhamdulillah. Salam budaya. Salam budaya. Oh, salam budaya. Kalau polisi, salam presisi. Salam presisi. Yo. Kalau kita salam budaya. Pagi ini kami undang Randy untuk membahas Dul Muluk. Masya Allah. Dul Muluk ini mungkin sudah dikenal banyak orang ya, Randy ya. Dul Muluk ini cuma Randy ya. Kita langsung to the point, Pak ya. Dul Muluk itu yang pertama itu masyarakat tuh pengen tahu ada cak mana ya sejarah Dul Muluk, ada versinya beda, ada cerita asli dan lain sebagainya. Mungkin kawan-kawan seniman ya sudah sering nonton Dul Muluk, mungkin dia sudah banyak tahu ya. Iya, Cuma masyarakat umum mungkin pengen dapat sedikit informasi lah ya, dari pelaku Dul Muluk, sejarah Dul Muluk dan lain sebagainya. Mungkin Randy bisa bercerita lah. Bercerita kapan dia dibuat, kapan lahir, siapa mesaknya. Iya. Makan apa? Makan apa? Sekolah di mana? Mungkin itu pertanyaan pertamanya Randy. Ya, silakan Randy. Mau kasih, Wo. Ya, siap. Mohon izin menjawab. Jadi ada satu literatur lah, satu buku yang dibuat oleh Pak Abdullah Saleh. Yang judul bukunya itu Dul Muluk. Nah, di situ menceritakan tentang latar belakang sejarah Dul Muluk. Yang pertama sekali itu yang merupakan syair dari sebuah buku kompilasi syair yang berjudul Kejayaan Kerajaan Melayu. Oke. Abdullah Saleh. Pak Abdullah Saleh yang bikin bukunya. Pak Abdullah Saleh bikin bukunya. Di dalam itu ada informasi itu. Oke. Informasi tentang kerajaan. Buku Kerajaan Kejayaan Melayu tadi. Kejayaan Kerajaan Melayu. Nah, di dalam buku Kejayaan Kerajaan Melayu tadi ada satu syair yang namanya syair Abdul Muluk yang diciptakan atau yang di-create oleh Raja Ali Haji, yang tinggal di Pulau Penyengat Indra Sakti. Ada syair Abdul Muluk dibuat oleh Raja Ali Haji. Di Pulau Penyengat Indra Sakti. Jadi Pulau Penyengat Indra Sakti. Di daerah mana itu? Kepulauan Riau. Oh, Kepulauan Riau. Jauh. Pulau Penyengat tuh Pulau Tawon kalau bahasa gitu. Pulau Penyengat kan? Tawon. Pulau Tawon. Ya. Oh, dari situ. Dari situ yang bikin syairnya di situ. Nah, masuk ke Palembang itu di buku itu ditulis 1846. Ada juga 1846. Habis maghrib. Habis maghrib. Ya, dikit lagi ada nisa. 1846. Ada yang ngomong juga 1845. 1845. Ada juga yang ngomong itu. Nah, dibawa oleh pedagang keturunan Arab bernama Wan Bakar. Wan Bakar. Syairnya yang dibawa. Syairnya dibawa oleh Wan Bakar. Wan Bakar ini. Bukan Kak Bakar drummer, ada juga. Bakar juga. Ada juga. Bakar juga. Iya, Wan Bakar. 1845. 1845. Dibawa ke Palembang. Oh, dibawa ke Palembang. Jadi dari Riau sana. Dari Riau sana. Oke. Jadi memang pada waktu itu, kalau di buku itu dituliskan memang syair Abdul Muluk itu terkenal, sampai dicetak berapa kali di Belanda dan di Australia. Oh, di Singapura, Syairnya tadi. Saking terkenalnya
sudah dicetak ulang di Belanda dan di Singapura. Oh, dicetak ulang. Dicetak ulang dari tulisan tangan tadi. Oleh wong sana. Oleh Belanda sama oleh pabrik. oleh sana. Belanda sama Singapura. Jadi beredar itu ada tulisan tangan, ada cetak mesin. Syair itu tadi. Iya. Cuman ada juga opini yang mengatakan kalau cetak tangan itu lebih vulgar ceritanya tuh. Kalau cetak mesin banyak sensor. Iya. Karena kan Dul Muluk itu menceritakan tentang perjalanan seorang sultan yang bernama Sultan Abdul Muluk ya, anak dari Sultan Abdul Hamid. Jadi memang dia itu perjalanan tentang kerajaan Islam, Oh, cerita cerita tentang perjalanan kerajaan Islam. Yang diserang oleh kerajaan Hindi dalam buku itu. Hindi. Cerita sebenarnya. Syair ini ya. Syair itu tadi. Nah, kemudian karena menurut masyarakat tadi menarik, jadi dari pembacaan syair berkembang menjadi proses dari kelompok baca syair, Jadi pertamanya wan bakar maco dewean, ujung-ujungnya jadi kelompok berjamaah macamnya. Tadi dibaca rame-rame keliling bergantian. Nah, dari tahun 1902 Nah, isaknya nih. Lewat. hampir. Isaknya. Iya, hampir isak. 1902. Oleh Wak Nang Nong tadi dibuatlah jadi seni pertunjukan peran. Oh, 1902. Iya, ajaknya bagus juga mungkin juga kalau kita buat teaternya. Oh. Jadi di teater oleh Wak Nang Nong tadi. Oleh Wak Nang Nong tadi itu. Jadi Abdul Muluk dinjuk tokohnya nih yang awalnya monolog kan, diceritakan bersair, dibacakan. Hiduplah seorang raja bernama Sultan Abdul Hamid Shah, mempunyai seorang anak bernama bernama Sultan Abdul Muluk, dinikahkan dengan panjang monolog, dibuatlah bentuk teater dramanya. Tokoh-tokohnya dibuat siko-siko. 1902. 02. Dikit lagi Isa. Terus habis dibikin drama berarti ada ininya ada semacam apa kelompok. Bukan lagi wong yang baca kan, cuma ada kelompok. Ada aktornya, dibuat aktornya ya. Masih ingat nama-namanya siapa? Zaman-zaman dulu. Belum tahu kita nama-namanya. Yang penting sejarahnya. Kalau nama-nama aktornya belum tahu, tapi kan nama-nama tokohnya itulah. Sultan Abdul Muluk, Sultan Abdul Hamid, Rafi'ah Siti, Rahmah Siti, rombongan itulah. Iya. Dan lain-lain. Dan berkembang. Akhirnya kalau di buku itu ditulis ke 1942 pada masa kolonial Jepang. Akhirnya Dul Muluk ini ditampilkan secara utuh dan formal. Yang awalnya tampil di lapangan luas, tampil di garang rumah, ditampilkan di panggung dengan pencahayaan yang proper dan tamunya yang nonton tuh duduk di kursi. Oh, itu 1942. 42. Sudah ditampilkan. Iya, lewat Isa 42. Di mana ditampilkannya? Di gedung-gedung cak itu pada saat apa itu waktu ditampilkan itu? Ditampil ke masa jadi kolonial Belanda pada waktu itu juga semacam propaganda juga. Oh, propaganda tuh? Penyerahan hasil tani cak itu Romusa. Jadi Dul Muluk itu memang pada waktu itu sudah disisip ke pesan-pesan sponsor. Sejarahnya sudah itu. Iya. Jadi ada pertunjukan teater atau pertunjukan Dul Muluk ini. Ada pesan sponsor. Pesan sponsor cak mana contohnya? Contohnya misalnya BKKBN kan, 2 anak lebih cukup kan? Oh, ada kampanye. 5 ikut lengkap. 5 ikut lengkap. 2 cukup, 5 lengkap. Mungkin zaman itu pesan sponsornya tergantung yang panitianya. Iya, panitia yang pengen nyampein apa dia ya. Nah, itu penyelenggaraan itu siapa yang menyelenggarakan dulu? Inisiatif atau dari ini? Itu kan zaman-zaman masih sebelum merdeka, sebelum merdeka. Jadi memang masyarakat Palembang itu kalau menurut dosen kami dulu memang masyarakat bahari yang senangnya kumpul-kumpul berkelakar. Kumpul berkelakar. Jadi media kumpul dia itu kadang-kadang ya salah satunya Dul Muluk. Jika ada Dul Muluk mereka bisa kumpul dan berkelakar. Jadi memang warga masyarakat juga terlibat dalam pementasan Dul Muluk itu dewe. Berarti sejarahnya memang dari 1902 Jepang. Sampailah sekarang jadi yang kita Mak ini hari kita jengok Dul Muluk itu. Iya. Sudah berapa banyak berarti generasi Dul Muluk ini, Randy? Kalau turun temurun Jadi memang
proses pewarisan Dul Muluk ini dewek caknya lebih efektif dari anaknya. Oh, dari anaknya. Dari yainya wong tua kami ke bapak kami, dari bapak ke kami cak itu nah. Turun temurun. Turun temurun caknya dan lebih bertahan. Lebih bertahan ya itu ya. Itu. Wih, luar biasa tuh. Dapat ilmu tuh. Itu Iya, dapat ilmu, dapat pengetahuan. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau kita bicara langsung loncat lah ya. Loncat kondisi terkini lah. Terkini. Ya. Cak mana kondisi Dul Muluk kondisi sekarang ini bukan lagi 19 ini. Yo, 2025. 2025. Iya. 2025. Kita langsung loncat ke 2025. Dul Muluk itu cak mana kondisi terkini tuh Randi? Jadi memang kalau kuperhatikan wae soalnya kan banyak pertunjukan. Banyak tontonan. Iya. Era sekarang kan sudah sangat berkembang ya. Iya, banyak tontonan-tontonan yang sudah mungkin bukan zaman dulu, mungkin kalau tontonan kan sedikit. Nonton Dul Muluk, bisa rame. Nah, kalau sekarang kondisinya jak mana dengan apa? Dengan banyak gempuran tontonan lah ini. Iya. Menurut Andy jak mana kondisi 2025? Kondisi 2025 ini sekarang ini. Jadi untuk mengimbangi lah mengimbangi kualitas mana ya ngaturnya, kalau tontonan kan lah banyak nih. Ya. Dan lebih praktis, bisa dari HP, nonton di TV juga bagus-bagus, apalagi nonton di bioskop ya lebih bagus lagi. Kalah kita. Kalah jauh. Jadi memang Dul Muluk di sini bertahan itu dengan misi untuk pelestarian nilai budaya, Bu. Oke. Jadi Dul Muluk ini dewek mungkin tidak sanggup bersaing, tapi memang untuk mengajak masyarakat menjadi benteng terakhir identitas bangsa gitu lah. Itu masyarakat Kota Palembang. Jadi memang tantangannya berat. Cuman memang dari Dul Muluknya juga melakukan beberapa penyesuaian. Mungkin tantangannya yang berat. Kalau tidak mampu bersaing belum final. Masih kita upayakan. Masih berejo. Itu kondisi terkini. Karena memang faktanya memang tantangannya memang banyak. Memang banyak yang terjadi di sini. Mungkin apa yang menjadi kacamata Randy lah ya, selaku pelaku Dul Muluk kan, Dul Muluk ini perkembangannya ini semakin semakin bagus atau bergerak melambat atau mundur atau biasa-biasa atau kayak mana untuk kelestarian Dul Muluk ini? Jadi Dul Muluk juga sekarang ini caknya bergeser tempat penyajiannya, Bu. Oh, tempat penyajiannya. Memang tetap mirip-mirip lah, woy. Kalau masa lalu kan masa permulaan lah kita sebut. Masa permulaan Dul Muluk ini tampilnya di panggung-panggung masyarakat. Kalau sekarang sudah beralih ke layar kaca, ada juga ke konten-konten di HP. Kemudian juga ada juga yang tampilnya di event-event pemerintahan. Terutama Dewan Kesenian Sumsel itu seringnya manggil Dul Muluk ya. Alhamdulillah. Nah, jadi apa pertanyaan tadi, Pak? Ya, kondisi terkini. Ya, tantangannya jadi tantangan itulah, karena keterbatasan itulah membuat kawan-kawan Dul Muluk ini dituntut menjadi kreatif, kreatif untuk bisa menyajikan Dul Muluk dengan lebih baik, dengan packaging yang lebih nyaman dipandang mata, lebih seperti. Dan juga dari kualitas keaktorannya juga kita tambah, kita bangun. Cuma ini ya, kita pernah sering dengar ya, masyarakat umum lah ya, masyarakat umum Palembang, Sumatera Selatan, kalau keinginannya pengen dia ada pertunjukan Dul Muluk setiap minggu di sini, pengennya di sini ditampilkan Dul Muluk. Nah, cuma di satu sisi kadang masyarakat ini kan perlu kita sampaikan juga, kalau kita ini kan pelaku sama penyelenggara kan, sebenarnya lembaga Dewan Kesenian, lembaga budaya, pelaku Dul Muluk, sangga-sangga Dul Muluk, sebenarnya mereka ini sudah banyak juga melakukan pertunjukan-pertunjukan, apalagi kan sudah ada kampung Dul Muluk, setiap acara-acara budaya itu kan sering Dul Muluk di sekolah-sekolah, apalagi Randi juga kan sebagai pelaku pengajar Dul Muluk juga di sekolah-sekolah, artinya sebenarnya Dul Muluk ini sudah banyak menyebar ke sekolah-sekolah, ke generasi muda, dan pertunjukannya banyak. Cuma terkadang memang masyarakat ini tidak ada secara luas mengetahui ada pertunjukan Dul Muluk di sini. Jadi belum ketemu dia antara masyarakat yang pengen nonton Dul Muluk dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku Dul Muluk dia sudah mempelajarinya. Jadi kadang ini yang perlu kita coba sambungkan. Menurut Andy, cak mana itu? Benar tak yang analisa itu sebenarnya kan? Benar, Bu. Jadi memang kita mengharapkan ada sebuah wadah atau media informasi yang menyiarkan kepada masyarakat bahwa pentingnya
pelestarian dul muluk dan apa itu dul muluk. Oke. Jadi misalnya kita juga berharap ada pelatihan atau sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan itu efektif memberikan informasi tentang kesenian daerah. Oke. Dan guru-guru seni budaya di Sumatera Selatan itu memiliki kompetensi untuk mengajarkan itu. Itu harapan kita. Oh, berarti ada yang edukasi di sekolah-sekolah. Guru-gurunya juga memiliki kompetensi. Misalnya nak ngajar ke apa sih? Senjang. Gurunya punya kompetensi dulu untuk memberitahu itu, untuk mengajarkan itu. Jadi akhirnya proses pewarisan budaya di sekolah itu berjalan. Oke, seragam. Oke, bagus itu. Itu harapan kita, Bo. Jadi baik itu dul muluk, tari tanggai, supaya tari tanggai ini tidak seragam juga kan, biar seragam juga gerakannya. Dan kita juga punya pemikiran yang sama tentang apa itu pentingnya pelestarian budaya. Itu, Bo. Jadi mulainya dari situ. Dari situ caknya, Bo. Kondisi sekarang jak mana? Kondisi sekarang apa guru-gurunya yang kurang kompetensi atau belum ngobrol atau keterlibatan kita pelaku budaya di sekolah-sekolah yang belum connect atau apa kondisi sekarang jak mana dah? Kondisi sekarang ini beberapa waktu yang lalu kan ada sebuah project P5 namanya, pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila yang yang diwajibkan untuk siswa-siswa di SMP dan SMA ya, seperti gitu. Mungkin SD juga ada. Oh ya, SD juga ada. Oh, SD juga ada sebagian sekolah menyikapi itu dengan menampilkan kesenian tradisional, Bo. Jadi memang ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, apa-apa itu ya. Bernala kritis dan lain-lain. Nah, alhamdulillah sebagian sekolah itu mengajak kita, Bo. Untuk memberikan informasi kepada anak-anak, siswa-siswa tentang kesenian-kesenian tradisional. Sudah jalan. Tapi tidak masif. Nah, ini. Tidak terlalu banyak ya. Tidak mendominasi. Tidak masif. Masih armada ya. Masih armada. Belum masif. Masih kertas. Belum masif. Kimzi. Masih Kimzi. Terkenal Kimzi. Ya terkenal sudah. Jadi itu kondisinya luar biasa itu. Memang kalau kita lihat juga, caknya memang terkendalanya di anggaran juga sekolah-sekolah ya. Misalnya tidak sanggup mendatangkan pelatih dari luar karena anggarannya tidak ada. Mungkin yang sekolah-sekolah di daerah kepengen. Mungkin kepengen dia ada yang ngajari. Cuma ada keterbatasan. Hingga mereka itu referensinya dari YouTube kadang-kadang ya. Akhirnya miskomunikasi. Oke lah, kalau anggaran kita atasi segera. Itu sekolah-sekolah tuh, sekolah-sekolah. Nanti kita sampaikan. Mana tahu podcast ini didengar. Iya, mudah-mudahan Pak ya. Pak Anang tuh, Diknas. Oh, Diknas ya. Iya, Diknas. Mungkin bisa ada dana bos yang ditambah. Dana bos yang ditambah. Bagaimana ini bisa menyebar? Iya kan, bantuan operasional sekolah. Pecahnya pasti didengar aja. Mudah-mudahan Pak ya. Jangan diejok, jangan dipikir kok Pak, diejok. Iya. Apalagi tantangan ini ya, tantangan untuk pengembangan dul muluk ini selain kurang meratanya edukasi di sekolah-sekolah. Kalau pertunjukan itu dewek kan sudah sering juga ya. Sering. Mungkin ada ini tantangan yang lain yang perlu disampaikan. Tantangan yang kedua itu yang paling menantang juga yang dirasakan. Cak mana ya caranya mengajak generasi muda itu bukan cuma menikmati tapi terlibat dalam upaya pelestarian. Bukan diajak. Bukan dipaksa, tapi memang ada kesadaran. Cak mana apa memang kita ajak dulu kali ya. Ajak dulu, ada wadah dulu. Kalau apa yang bikin dia tertarik dan apa yang bikin dia tidak tertarik? Berarti kan ada dua unsur, pandangan. Jadi kan kalau orang tertarik dia dengan otomatis kesadaran dia ingin bergabung. Nah, ada juga yang dia tidak tertarik misalnya. Nah, itu bisa dijelaskan enggak di mana ya? Kacamata Randy kayak mana nih ya? Kalau dia tertarik yang pernah kami jingok langsung Kak Didit. Iya. Itu ada beberapa kawan anak-anak tuh yang malu memang. Malu aku kok enggak berani, Pak. Malu. Apa ada ceweknya di depan teman-teman, malu nih dia. Malu dan mungkin memang itu tadi ya, malu ya jadi ya. Tapi tidak malu-maluin. Tidak malu-maluin. Malah disuruh sekali. Iya, lanjut manjang. Galak terus. Malu masih. Malu kan. Kurang percaya diri. Jadi memang
kalau ngobrol tentang Dul Muluk berarti kita ngobrol tentang aktor, Wo. Oke. Nah, memang aktor ini kita lagi krisis. Oke. Krisis aktor bukan cuma di Palembang, di Lampung juga cak itu, Iya. di Jambi juga cak itu. Teman-teman kemarin ada kawan-kawan dari Lampung juga cerita cak itu. Iya, iya. Termasuk di Jakarta juga lagi krisis aktor katanya saya itu. Oke, Nah, iya, jadi memang untuk membangun kekuatan dari keaktoran itu memang kita butuh waktu. Iya. Butuh waktu, butuh pembinaan, Iya. butuh menjelaskan tentang dramaturgi kah, penokohan ke mereka gitu. Itu tantangannya. Tantangannya itu tantangannya. Selain generasi ini ada yang malu, mungkin ada juga yang minat. Iya, ya, ada minat. Mungkin banyak faktor lah ya. Banyak faktor, ya. Kalau faktor-faktor lain misalnya nih, faktor yang lebih ekstrim misalnya mereka tidak tertarik misalnya karena apa ya, sesuatu yang mungkin Jadul misalnya ya. jadul, Ada iya. juga itu. Ada juga Itu ya, ada juga jadul ya. Tidak lucu misalnya. Iya. Atau kurang bagus Kurang ya. bagus Atau ya. kurang kekinian. Kurang ya. kekinian. Ya, jadul Nah, tadi itulah. lah ya. Mungkin salah satu faktornya itu Iya. ya, yang menjadi tantangannya. Tantangannya makanya tadi membangun kesadaran tadi itu susah tuh. Bantu kesadaran tadi itu. Iya. Oke. Wah, luar biasa ini. Oh, bukan Iya. lagi. Ngopi lah, Pak. Ngopi lu. Laju ya. Ya lanjut. Ngopi. Boleh ngopi di sini nih. Karena kita outdoor ya lah ya. Tapi kita mau acara outdoor sudah, Wo. Sudah ya. Indoor sudah. Sudah. Yang belum nih apa door to door. Sudah. Sudah ini kita podcast door to door. Wah, mantap kopinya lah. Mantap kopi nih. Ini kopi apa namanya, Wo? Kopi hitam. Kopi tuh. Ini caknya cuma di Gans Cafe ada kopi cak ini. Ay, kau promosi. Iya, belum pernah nih ngopi cak ini nih. Kopi di kafe lah ya. Oke Randy, Wah. sebelum kita tutup Randy, mungkin sedikit lah biar komplit lah ya. Iya. Dari tantangan sejarah dan kondisi terkini, strategi apa yang sudah kita lakukan Kita lah lakukan, ya, baik iya. pelaku, pemerintah dan lain sebagainya nih. Apa nih strategi-strategi yang kita terapkan yang mungkin bisa ada tambahan. Iya, mendorong upaya Iya, tadi. mendorong lagi. Iya, ya. Atau usulan strategi. Usulan strategi, ya, usulan benar. strategi ya, biar Dul Muluk budaya ini bisa tetap lestari. Tetap lestari. Dan disenangi banyak orang. Coba Randy. Jadi memang banyak juga upaya yang sudah kita gawe ke, Wo. Salah satunya kemarin arahan dari ketua DKP yang lama Iya. buat video tentang COVID ya. Iya. Nama beliau itu Iqbal Rudianto namanya kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi beliau itu salah satu upaya kita yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan COVID Oke. dengan memberikan arahan kepada masyarakat untuk memakai masker kemarin kan. Oke. Itu sudah kita buat dan alhamdulillah direspon. Kemarin juga direspon dan kita gawe ke juga kemarin ada arahan dari BPNB Padang untuk bikin live di sosmed tapi 3 wong tapi di rumah gitu kan. Itu upaya-upaya kita gawe ke juga. Kemudian pelatihan Pelatihan kita gawe ke juga. Nah, alhamdulillah direspon juga akhirnya sama Dinas Kebudayaan Provinsi disebut PAR melalui Bu Cahyo Budi. Itu membuat lomba Dul Muluk bulan Juli insya Allah. Bulan Juli ini ya. Bulan Juli akhir. 2 bulan lagi ya berarti. 2 bulan lagi ya. Mudah-mudahan terlaksana, mudah-mudahan sehat-sehat juga di situ. Dan beliau juga ngomong, Randy itu aku pengen buat atas dasar kesadaran. Berarti alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesadaran inilah yang kita tunggu dari instansi lain. Inisiatif untuk mengikuti jejak beliau ini sama-sama memiliki kesadaran dan mudah-mudahan dilanjutkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi dan Pariwisata Kota. Kalau Pacak Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Bikin juga event lomba Dul Muluk. Luar biasa ini. Mungkin sebelum ditutup Randy. Ini mumpung ketemu Randy ini. Iya. Apa harapan seniman, harapan pelaku, semua harapan pelaku Dul Muluk ya. Komunitas, sanggar dan seniman yang mungkin pernah terbersit sama Randy di kelompok-kelompok arus bawah lah ya. Di tingkatan komunitas tuh mungkin ada seniman ini punya harapan, sanggar-sanggar punya harapan terhadap stakeholder lah, terhadap dunia luar ini seperti apa. Sekaligus kayak langsung closing statementnya. Ya Randy, silakan Randy. Iya, harapan kami mudah-mudahan stakeholder atau instansi terkait lah ya, pemerintah dalam hal ini itu membuat sebuah program kebijakan lah ya, tentang pelestarian kesenian. Karena yang seperti kita ketahui
Menteri Kebudayaan ada, Menteri Kesenian kati. Oh, iya, Makanya Dewan Kesenian lain, Dewan Kesenian lain yang begawi, yang berejo. Mudah-mudahan kage ada semacam kebijakan pemerintah untuk membantu baik itu Dewan Kesenian, karena Dewan Kesenian ini kan yang sudah menunjang lah keberadaan kesenian-kesenian yang ada, termasuk kemarin kita lihat juga, aku lihat juga ada wayang Palembang, sudah lama tidak muncul, tiba-tiba muncul. Dulu Muluk juga, Batang Hari 9 juga. Nah, Bapak Ibu instansi yang lagi nonton, mudah-mudahan ya, itu upaya itu tidak semudah membalik telapak tangan. Itu butuh effort yang luar biasa, butuh kesadaran dan kepedulian. Dan mudah-mudahan semangat ini itu bisa menular kepada teman-teman yang lain, teman-teman yang nonton, kawan-kawan seniman, kawan-kawan Bapak Ibu instansi bisa meniru semangat kami ini dan mudah-mudahan membantu jalannya upaya pelestarian kesenian ini. Terima kasih buat Andy, luar biasa hari ini kedatangannya. Kita bicara Dul Muluk. Jadi kita mulai dari bicara sejarah Dul Muluk, kondisi terkini, harapan, tantangan dan strategi, semua sudah dipaparkan oleh Randy. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton di acara podcast Live DKSS ini dengan tema pelestarian Dul Muluk yang ada di Sumatera Selatan. Semoga kesenian tradisi Dul Muluk ini selalu berkembang, melestarikan dan dicintai oleh banyak orang dan menjadi kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Salam budaya. So,